Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairia. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 program studi PGSD tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan nomor peserta 2015 0123 5943. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN Cilandak Barat 12, Cilandak, Jakarta Selatan. Demikianlah perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Pagi, Bu. Apa kabar anak cerdas semua? Baik, Bu. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita di pagi yang cerah ini. Ibu absen sebentar ya. Yuk, Adelia, Aina, Alifa, Ananda, Azril. Oh ya, Azril tadi nggak masuk ya. Devin, Fitri, Jihan, Tiffany, Yusuf, Zahira. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Alifa bisa tolong pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, terima kasih Alifa. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita ingat kesepakatan kelas kita dulu ya. Apa saja anak-anak? Yang pertama adalah fokus dan konsentrasi. Yang kedua,
Menghargai guru dan teman. Yang ketiga. Ya, mengangkat tangan kalau mau bertanya atau menjawab ya. Terus yang keempat. Iya, sebelum dipersilakan jangan menjawab dulu. Yang kelima. Iya, aktif dan semangat. Nah, anak-anak hebat sekalian, sekarang kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ciptaan siapa? Iya, penciptanya adalah Sudarnoto. Ya, dengan kita menyanyikan salah satu lagu nasional ini, mudah-mudahan akan menambahkan rasa cinta tanah air kita kepada negara Indonesia. Anak-anak silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi rasaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Anak-anak hebat semua, kemarin kita sudah belajar apa ya? Jenis-jenis cerita fiksi. Iya, jenis-jenis cerita fiksi. Ada cerita fiksi apa saja ya? Judulnya apa ini? Asal mula Danau Toba. Termasuk dalam jenis cerita fiksi apa? Legenda. Kenapa disebut legenda? Iya, pintar sekali karena menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau daerah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan anak-anak membaca teks fiksi, anak-anak bisa menjelaskan pengertian tentang teks fiksi. Yang kedua, dengan membaca teks fiksi, anak-anak bisa menyebutkan atau menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Yang ketiga, dengan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, anak-anak bisa menganalisis beragam gaya yang ada di sekeliling kita. Yang keempat, melalui kegiatan mencoba, nanti melakukan percobaan tarikan dan juga dorongan, anak-anak bisa menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sekarang kita melakukan tepuk kesiapan belajar dulu ya. Sudah siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya. Terima kasih, sudah siap semua. Ya, baiklah anak-anak. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, pastinya setiap daerah itu mempunyai keunikan masing-masing. Benar tidak? Iya. Keunikan di makanan khasnya, atau adat istiadatnya, atau pakaiannya. Ya. Nah, itu adalah keunikan dari masing-masing daerah yang ada di
Indonesia. Anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan keunikan daerah tempat tinggalnya? Iya, Alifah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan keunikan tempat daerah asalku. Di Jogja terdapat simbol Tugu Yogyakarta dan tempat wisata Candi Prambanan, upacara adat Grebek Mulut, dan transportasi andong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alifah ini menceritakan keunikan daerah tempat tinggalnya yaitu Yogyakarta. Sesuai sekali dengan buku kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang keunikan dari daerah Yogyakarta. Salah satunya yaitu ada apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan ini adalah salah satu objek wisata di daerah Yogyakarta, ya. Terus selain itu, Candi Prambanan ini adalah candi Hindu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Candi Prambanan ini, siapa juga yang pernah mendengar ceritanya, asal-usul Candi Prambanan ini? Coba dibaca cerita tentang Roro Jonggrang. Nah, di buku kalian juga ada ya. Siapa yang mau membaca pertama? Jihan, silakan baca. Ya, cerita Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, dulu dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Boti. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal atau mengingat kembali tentang cerita fiksi. Tadi di cerita Roro Jonggrang. Selanjutnya, coba anak-anak saksikan video. Di sini ada tentang tokoh utama dan tokoh tambahan. Perhatikan ya, tolong disimak. Di dalam sebuah cerita fiksi terdapat satu tokoh atau bisa juga beberapa tokoh. Nah, setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Ya, nah anak-anak tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran yaitu tentang apa tadi? Tentang tokoh dalam cerita fiksi. Tadi ada tokoh apa saja? Tokoh utama dan tokoh tambahan ya. Nah, itu macam-macam tokoh menurut fungsinya dalam cerita fiksi. Yang pertama adalah tokoh utama, yaitu tokoh yang selalu muncul dari awal sampai akhir cerita. Terus tokoh tambahan yang kedua, atau yang disebut juga dengan peran pembantu, yaitu tokoh yang hanya sesekali saja muncul dalam cerita. Dia tidak mendominasi dalam cerita tersebut. Nanti kalian menjawab dengan diskusi ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Sekarang tugas anak-anak adalah menjawab pertanyaan dengan berdiskusi. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, silakan berdiskusi di kelompoknya.
selesai? Sudah, pinter. Sekarang, ya boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan lebih dulu? Iya, kelompok Konita deh. Boleh berdua mewakili, ya atau bertiga boleh. Iya, ini kelompok berapa Konita? Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Cerita khayalan yang berdasarkan imajinasi penulisnya. Cerita khayalan atau tidak nyata. 2. Sebutkan tokoh utama pada teks cerita di atas dan jelaskan. Tokoh utama adalah Jonggrang dan Bandung Bondowoso. 3. Sebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita di atas dan jelaskan. Ini para Dayak dan Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau menanggapi nih tadi? Iya, kenapa? Oh, kurang kompak katanya. Terus apa lagi? Iya, terima kasih untuk semuanya. Iya, tadi kita sudah mengetahui tentang asal-usul dari cerita Candi Prambanan, yaitu tadi ceritanya Roro Jonggrang, ya, asal mula terjadinya Candi Prambanan. Nah, karena Candi Prambanan merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan supaya tetap lestari, supaya tidak rusak. Bagaimana caranya anak-anak? Jaga kebersihan kawasan candi. Pintar sekali, yaitu dengan menjaga kebersihan di sekitar candi, mengadakan kebersihan, melakukan perawatan. Ya, makanya ada 2 orang petugas kebersihan, yang satu tugasnya menarik, yang satu tugasnya mendorong. Ya, coba ingat nggak anak-anak tentang gaya? Ingat nggak? Iya, nah itu tadi yang menarik gerobak dengan mendorong gerobak itu termasuk dalam gaya, karena gaya adalah tarikan dan dorongan. Coba anak-anak, di sini Ibu punya video lagi nih. Ya. Coba perhatikan. Gaya berupa tarikan yang ditimbulkan dari gerakan mengakibatkan benda bergerak. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Animakan akan berhenti ketika menyentuh tanah. 2. Hewan memanjat sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. 3. Petani mengambil padi di sawah yang mengakibatkan benih padi berpindah dari tempat pembibitan ke sawah. Pengaruh gaya terhadap benda. Pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam dari bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Dan 4. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan videonya ya? Sudah. Tentang apa tadi? Pengaruh gaya terhadap gerak
Benda. Yang pertama tadi ada apa ya? Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Terus apa lagi tadi? Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Pengaruh gaya terhadap benda tadi ada berapa? Ada 5. Ya, sudah jelas? Sudah jelas. Anak-anak, kita akan melakukan percobaan ya. Percobaan yang pertama nih, Ibu punya apa ini ya? Punya bola. Ayo silakan Nadira dan Gandhi. Sekarang Gandhi yang menendang, Nadira yang menghentikan. Hup. Ya. Nah, tepuk tangan. Nah, setelah melakukan percobaan, anak-anak bisa lihat di buku temanya ya. Di sini ada tugas untuk anak-anak untuk menjawab ya. Ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab di buku temanya. Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan Konita. 1. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Bola yang ditendang dapat gaya diam menjadi gerak. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Terdapat tarikan dari benda yang bergerak menjadi diam. 3. Kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Bahwa gaya dapat memengaruhi suatu benda seperti benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Dan sebaliknya, benda yang bergerak menjadi diam. Iya, tepuk tangan untuk Konita. Kita akan melakukan percobaan kedua untuk menjawab LKPD yang kedua. Langkah kegiatannya, nah ini Ibu udah siapkan mobil-mobilannya dan talinya ya untuk menarik. Selanjutnya adalah tugasnya tarik mobil mainan perlahan lalu semakin lama semakin cepat. Selanjutnya tarik mobil mainan ini lurus ke depan lalu belokkan ke arah yang anak-anak atau kalian mau. Yang selanjutnya menjawab pertanyaan berdasarkan hasil percobaan yang anak-anak lakukan. Sudah siap? Sudah siap? Tepuk semangat. Iya, kelompok siapa dulu ya yang nanti akan maju? Ibu bagikan dulu LKPD yang keduanya. Ya. Ya, silakan dipraktekkan. Yang lain perhatikan ya. Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan? Siapa lagi yang mau mempresentasikan? Ya. Siapa dulu nih tadi? Dewi. Ayo Dewi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan 1. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, terdapat perubahan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Perubahan pada kecepatan gerakan mobil mainan. 3.
Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang dapat kamu peroleh dalam kegiatan hari ini? Gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. 4. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, terdapat perubahan. 5. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Terjadi perubahan arah. 6. Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya. Iya, terima kasih Dewi. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tadi yang pembelajaran pertama apa? Cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau cerita tidak nyata atau cerita yang berdasarkan imajinasi dari penulisnya. Terus tokoh-tokoh cerita fiksi berdasarkan fungsinya. Tadi ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Pembelajaran selanjutnya tadi ada apa? Gaya. Gaya itu apa sih? Tarikan dan dorongan. Apa pengaruh gaya terhadap gerak benda? Satu apa? Iya, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, iya, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Yang kelima, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Ya, paham anak-anak? Paham ya. Nah, di akhir pembelajaran Ibu mau kasih evaluasi nih. Ya, sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan di tengah. Ya, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai dan jangan lupa tugas kalian adalah membaca pembelajaran 2 karena tadi kita sudah pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 2-nya tolong dibaca di rumah supaya besok kalian bisa lebih memahami lagi dalam pembelajaran 2 tersebut. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Tadi sudah Alifa yang memimpin doa. Sekarang tolong Konita pimpin doa. Siap, doa dimulai.
sebelum kita pulang, kita menyanyikan sebuah lagu Si Paku Gelang, ya. Iya, bergembira semua. Si Paku Gelang. Baiklah anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa esok hari. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak yang belum dijemput, jangan pulang dulu sampai orang tuanya menjemput, ya. Ya, silahkan dari kelompok yang paling rapi. Kelompok 2.